Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua selalu diberi nikmat sehat hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Yuni sebagai guru pembimbing bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya Jayanti dari kelas 11 MIPA B akan menyampaikan pidato bertemakan dampak corona bagi perilaku sosial remaja. Kita semua mengetahui bahwa saat ini ada sebuah wabah yang mengemparkan Indonesia, bahkan juga dunia, yaitu wabah virus corona. Wabah ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan bahkan banyak sekali memakan korban. Dengan adanya wabah ini, membuat pemerintah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah memerintahkan masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Semua merasakan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan ini, dari dampak negatif maupun positifnya. Salah satunya adalah para pelajar yang melakukan sekolah secara daring atau online. Kurang lebih 8 bulan, kita semua belajar secara daring di rumah. Tentunya kita pasti merasa sangat bosan dan jenuh akan hal ini. Berbulan-bulan belajar di rumah, tanpa teman, tanpa guru, dan hanya gadget ya sebagai pendamping kita selama belajar di rumah. Selama pelajar melakukan sekolah daring, membuat mereka mencari kesibukan lain dengan cara memanfaatkan gadgetnya, seperti bermain game online, bermain sosial media, streaming film, dan lainnya. Tidak jarang pelajar kini semakin malas dalam belajar dan mengerjakan tugas. Hal ini juga membuat mereka semakin malas untuk belajar dan kurang berinteraksi sosial dengan keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu dampak dari belajar online. Sistem pembelajaran online menurut saya sebagai pelajar kurang efektif karena guru yang biasanya memberikan materi secara langsung kini tidak bisa memberikan penjelasannya secara langsung dan hanya memberikan materi juga tugas secara tertulis saja. Banyak sekali keterbatasan yang dialami dalam pembelajaran online ini, membuat kita sebagai pelajar menjadi jenuh dan melarikan diri ke dunia berkegiatan sebagai hiburan. Saat pelajar sudah nyaman dengan hiburannya, yaitu gadget, membuat mereka menjadi lupakan waktu. Pelajar akhirnya cenderung cuek dengan lingkungan sekitarnya, bahkan mereka bisa malas mengerjakan tugas, malas membantu orang tua, bahkan malas melakukan berbagai aktivitas yang harusnya positif untuk mereka. Hal ini dapat merubah perilaku sosial mereka. Mereka yang biasanya dapat berinteraksi dan melakukan segalanya dengan bebas, kini hanya bisa berdiam diri di rumah. Namun, selain dampak-dampak negatif tadi, kita sebagai pelajar seharusnya dapat memanfaatkan waktu kita selama di rumah saja agar menjadi produktif dan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Banyak juga dari pelajar yang memanfaatkan hal tersebut dengan cara berbisnis online. Karena tidak adanya uang jajan sekolah yang biasanya diberikan orang tua, kini mereka mencari alternatif lain dengan cara berjualan online. Hal ini merupakan dampak positif dari berdiam diri di rumah, membangun jiwa-jiwa pembisnis dari pelajar dan menjadikan mereka cinta akan produk dalam negeri. Dari dulunya selalu meminta uang jajan kepada orang tua, kini mereka telah memiliki usaha dan penghasilan sendiri dan tak perlu lagi meminta uang jajan kepada orang tua.
Tak hanya itu, ada banyak dampak positif lainnya karena adanya pandemi ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya dan perekonomian masyarakat pasti terganggu. Dari kejadian ini, membuat kita sebagai pelajar dan masyarakat menunjukkan jiwa sosialnya terhadap sesama. Dan akhirnya masyarakat melakukan penggalangan dana atau donasi untuk membantu masyarakat lain yang terkena imbas dari adanya pandemi ini. Kita juga membantu para medis yang sedang berjuang di tengah wabah seperti memberikan kebutuhan-kebutuhan medis yang diperlukan dan banyak hal positif lainnya yang dapat kita lakukan di saat kondisi seperti ini. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi ini banyak dampak negatif maupun positif yang terjadi. Salah satunya berdampak pada pelajar yang melakukan sekolah secara daring di rumah. Maka dari itu, kita sebagai seorang pelajar harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan berusaha untuk menjadi lebih produktif agar di masa belajar di rumah ini menjadi tidak sia-sia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penuturan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.